Tak terasa Piala Dunia di Indonesia sudah memasuki babak semifinal, di mana saat ini sudah ada 4 tim terbaik yang siap berebut untuk menjadi juara. Keempat tim itu adalah Argentina, Jerman, Prancis, dan Mali. Namun sebelum memasuki babak semifinal, ternyata ada beberapa kontroversi yang terjadi. Entah itu masalah stadion hingga masalah pemain yang berlaga di Piala Dunia. Lantas, kontroversi seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, setiap Piala Dunia pasti ada kontroversi di dalamnya. Contohnya yang terjadi di Piala Dunia Qatar tahun lalu. Saat itu kontroversi dilakukan timnas Jerman saat mereka mengkampanyekan isu LGBT. Sebuah tindakan yang akhirnya membuat Jerman mendapatkan karma. Karena setelah melakukan kampanye, mereka langsung tersingkir di babak awal. Selain itu, pada Piala Dunia Qatar, banyak jurnalis Israel yang mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan. Hal itu terjadi karena banyak yang tidak suka dengan Israel, mengingat negara tersebut selalu melakukan serangan terhadap Palestina. First question, is it coming home? It's coming home. Free Palestine! Okay, let's go. Kontroversi berlanjut di Piala Dunia Indonesia. Sebelum turnamen berlangsung, ada beberapa kontroversi seperti dipulangkannya pemain Polandia hingga kontroversi jis yang dipakai sebagai isu politik. Kontroversi itu terus ada sampai turnamen sudah memasuki babak 4 besar. Bahkan, kasusnya terus bertambah, entah dari Indonesia sebagai tuan rumah maupun dari tim peserta. Kontroversi Jakarta International Stadium. Seperti yang dikatakan tadi, Jakarta International Stadium memang menjadi stadion yang paling disorot di Piala Dunia Indonesia. Selain yang paling megah, stadion itu juga menjadi ajang perseteruan perpolitikan di tanah air. Kini stadion tersebut lagi-lagi memunculkan kontroversi. Itu terjadi karena lapangan jis tergenang air saat diguyur hujan. Sebuah momen yang membuat pertandingan antara Argentina melawan Brazil harus ditunda. Beruntung, meski sempat ditunda, laga antara Argentina melawan Brasil akhirnya tetap berjalan. Laga itu akhirnya dimenangkan oleh tim Tango dengan skor 3-0. Usai pertandingan, pelatih Argentina Diego Placente mengomentari kondisi lapangan. Menurutnya, kualitas lapangan di JIS kalah dengan yang ada di Stadion Jalak Harupat. Anak-anak sudah terbiasa bermain di tengah hujan dan kami memiliki pemain yang baik dalam menguasai bola ketika hujan. Saya kira Stadion Bandung lebih tahan terhadap air dan bola bisa bergerak lebih cepat. Tetapi stadion di Jakarta memang indah, kata Placente usai pertandingan. Kontroversi timnas Prancis. Kontroversi selanjutnya dilakukan oleh timnas Prancis. Kontroversi itu muncul usai mereka memastikan diri ke babak 8 besar. Salah satu pemain mereka, yakni Yanis Izovo, ternyata adalah pemain ilegal. Izovo adalah pemain yang sebelumnya bermain bersama timnas Niger. Namun, entah mengapa, dirinya tiba-tiba membela Prancis di Piala Dunia. Itu dilakukan Izovo tanpa seizin FIFA terlebih dahulu. Bahkan pemain berusia 17 tahun itu juga sempat bermain di babak fase grup. Sebuah tindakan yang membuat Senegal dan Burkina Faso tidak terima. Mereka kini menyurati FIFA sebagai bentuk protesnya terhadap kasus tersebut. Dua negara itu berharap agar Prancis didiskualifikasi dari Piala Dunia. FIFA akhirnya bertindak, namun mereka hanya memberikan skorsing kepada pemain yang bersangkutan dan tidak mendiskualifikasi Prancis. Menanggapi kontroversi yang dilakukan oleh timnya, membuat pelatih Prancis berkomentar. Ia mengaku bodoh amat dan memilih fokus untuk mempersiapkan tim menjelang babak semifinal. About the accusation from Senegal,
that one using illegal player. What do you think about that? The protest about Senegal. Same question. Yes. No, it's not my problem. I'm technical, okay? I prepare my team for play tomorrow. It's a big job, and another problem. Peluang ulangan final Piala Dunia Qatar. Ini bukanlah kontroversi, namun lebih ke momen yang bisa saja terjadi dengan apa yang sebelumnya ada di Piala Dunia Qatar. Saat itu Argentina dan Prancis adalah dua negara yang bertemu di babak final. Dan di Piala Dunia kali ini, momen tersebut berpeluang besar untuk terjadi lagi. Ya, Argentina dan Prancis adalah tim yang sampai saat ini terus melaju sampai ke babak semifinal. Jika menang, maka keduanya akan bertemu di babak final. Sehingga menarik dinantikan, apakah kedua tim itu bakal bertemu di babak final atau tidak. Jadi itulah beberapa kontroversi yang terjadi di Piala Dunia Indonesia. Sebuah kontroversi yang membuat Piala Dunia kali ini menarik untuk diperhatikan.